Mas, dia coba, dia tawarin ke 1000 restoran. Akhirnya diterima di restoran yang ke 1001. Iya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah berumur, terus berpikir, aku kan sudah uzur ya, ngapain lagi mikirin dunia. Kita kan nggak cuma mikirin dunia ya. Kan kelas ini kan tujuannya untuk bikin kita bahagia, punya teman. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Benar Mas. Saya naik banget ketika saya berkecimpung di dunia sosial. Ternyata selama ini bisnis saya itu salahnya tidak berkecimpung di dunia sosial. Kalau saya berbisnis di kemudian hari, ya harus di dunia sosial. Kalau mau. Makanya kadang, ternyata pada saat kita lahir, itu semesta tuh sudah membukakan, ini jalan hidupmu tuh seperti dari kelahiran itu. Iya, gitu betul Mas. Makanya saya tidak percaya lakukan apa yang kamu sukai di dalam hidup agar kamu tidak bosan. Bullshit. Saya nggak percaya Mas. Saya nggak percaya itu. Lakukan passionmu supaya kamu bisa enggak, saya nggak percaya. Iya. Lakukan apa yang sudah menjadi bakatmu, kemampuanmu agar kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai tanpa halangan apapun. Saya percaya yang itu Mas. Karena yang Timothy juga kan bilang kayak gitu, saya nggak suka trading, saya nggak suka ini, tapi saya suka uang. Saya ngelakuin apapun agar bisa saya berkecimpung dalam uang kayak gitu Mas. Banyak. Robert T. Kiyosaki juga kayak gitu, Jim Rohn juga kayak gitu. Semua orang yang kita lihat berhasil di zaman ini, di zaman yang lalu-lalu itu, mereka melakukan apa yang sudah menjadi bakat mereka, agar mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Tapi sehebat apapun bakatmu, kalau kemudian nggak diasah, dia akan kalah dengan kebiasaan yang diulang terus-menerus. Nah, itu betul sih Mas. Tapi kalau misalnya, itu kan banyak opsi ya Mas ya. Pilih yang mana? Nah, kalau mau cepat, ya ada printnya. Iya, betul. Kalau mau cepat, ada denahnya. Kalau mau nggak cepat, ya telusuri aja dulu. Oke. Ji, yang selanjutnya, yang based on kasus, biar ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya yang punya masalah-masalah serius dalam hidup. Kak Roma, bagaimana cara kita membedakan antara rasa lemah yang wajar dan bentuk penyerahan diri yang justru membuka jalan untuk pertumbuhan? Rasa lemah yang wajar ya Mas ya. Manusia itu terlahir itu beda-beda takaran emosionalnya Mas. Kecerdasan itu pun ada 3 bukan? Yang pertama adalah IQ, EQ, dan ESQ. Ada orang yang memang terlahir dengan kecerdasan spiritual. Ada orang yang terlahir dengan kekuatan emosional luar biasa. Dia pintar bersosialisasi. Kayak gitu. Dan ketika kita memang tidak diciptakan dengan hanya dengan kepintaran, tapi tidak dengan kemampuan sosialisasi, ya tidak masalah kalau kita mengakui dulu. Tidak masalah. Ya, aku introvert. Tapi aku akan belajar bagaimana caranya agar aku bisa bersosialisasi. Tapi masalahnya kebanyakan orang, aku introvert, jadi aku nggak bisa deh ngikut seminar kayak gitu. Itu nggak bisa tuh Mas. Itu membatasi diri malah. Itu membatasi diri. Ibaratnya kayak dia melogoin sesuatu agar dia tidak melakukan hal yang dia tidak mampu. Ibaratnya dia menyerah duluan daripada dia berjuang. Pemalas sih kalau menurut saya Mas, orang-orang yang sudah mengkasih label dirinya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih, kan di Ngaji Roso kan banyak kelas, termasuk kelasnya Kak Roma yang level up tanggal 6 Maret. Gimana kalau misalnya usia ibu itu, usia bapak itu, usia om itu, dia udah 55 tahun. Dia udah 58 tahun. Muncul kan benak dalam pikiran, mana mungkin itu kan cocok buat yang muda-muda. Aku sudah 55 tahun kayak gini gitu. Dan ada nggak sih cerita-cerita sukses yang dimulai dari atas umur 50 tahun kayak ada, gitu. Mas. Misalnya kayak siapa tuh namanya pendiri KFC itu? Iya, dan lain sebagainya. John Sanders. Iya, Kolonel Kolonel tuh, Sanders. Iya. Itu dia salah satunya. Terakhir saya baca biografinya tuh Mas ya, dia mau bunuh diri tuh. Nah ketika dia mau bunuh diri, dia ngerasa kayak tiba-tiba ada ide gitu loh Mas.
enak kali ya kalau ayam dikasih ke tepung atau gimana. Serius mas, dia udah mau bunuh diri, terus tiba-tiba kepikiran ide ini, terus dia catat, dia uji coba mas. Iya. Alih-alih dia mau bunuh diri, karena saking penasarannya sama ayam dan tepung. Iya, pikirannya ini gitu loh mas, dia coba, dia tawarin ke 1000 restoran, akhirnya diterima di restoran yang ke 1001. Iya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah berumur, terus berpikir, aku kan sudah uzur ya, ngapain lagi mikirin dunia. Kita kan nggak cuma mikirin dunia ya. Kan kelas ini kan tujuannya untuk bikin kita bahagia, punya teman, punya pemikiran yang lebih baik. Kita udah nggak fokus. Kalau misalnya bapak ibu tidak fokus kepada harta benda apa segala macam, ya tidak masalah. Kita fokus untuk berteman, bersosialisasi, membagi ilmu, kayak gitu loh Mas Hendra. Iya. Lebih kepada rasa nyaman nggak sih Mas? Tapi kita juga sering kan diberi dogma Mas Hendra, apalagi masyarakat Jawa ya. Kita selalu dijejali gini, ketika umurmu sudah 35 ke atas dan kamu belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan alias kaya, ya wes takaranmu segitu. Nah akhirnya kan kita sudah, kalau yang sudah menerima dokter itu ya wes, aku ya wes segini tok, nggak bisa grow up lagi gitu. Itu perkataan siapa ya? Ada di Jawa, bahkan guru ngajiku sempat bilang kayak gitu loh Mas. Itu kayaknya cerminan dari dirinya sendiri nggak sih Mas? Jadi menurutku mending gitu deh, seperti yang disampaikan Kak Roma. Jadi pada saat ada orang ngomong kayak gitu, ya kita terinspirasi dari ini aja lah. Komputer tercanggih pun, handphone tercanggih pun, itu kayaknya dibikin cara kerjanya seperti cara kerja pikiran manusia gitu. Aku yakin itu. Karena itu menurutku logika yang paling masuk akal gitu. Jadi sistem kerjanya komputer yang paling canggih itu niru kecanggihan yang ada dalam dirinya manusia, pikiran manusia gitu. Makanya ketika ada orang ngomong kayak gitu, kalau usiamu 35 tahun udah nggak bisa naik ke level ya, itu berarti rezekimu takaran. Ya udah kita ini, ya udah itu buat kamu aja. Kalau buat aku enggak gitu. Jangan di enter yang kayak gitu. Kita ngenternya yang positif aja kali ya. Betul. Ini kan penting untuk dibedah kali ini biar teman-teman tidak terpaku dengan kalimat itu, akhirnya menjadi sugesti yang melekat pada dirinya. Ya wes, takaranku segini, ngapain aku susah-susah kan gitu akhirnya. Nah yang repot kan kalau kayak gitu di enter, Aduh, diaminkan, astagfirullah. iya kan, diterima kan dengan sadar. Kalau kamu habis nabrak kucing, wow, gimana, mesti kan hidupmu akan sial gitu kan, habis ini kan sial gitu. Nah kalau itu di enter, jadi bahaya, sial beneran gitu. Sementara di tradisi lain mau dapat rezeki, kan mending kita pakai yang begitu-begitu aja gitu. Kalau aku nabrak kucing, daripada aku yang jatuh tak tabrak kucingnya, ngapain? Logikanya kan gitu. Akhirnya kan aku yang selamat, kucingnya yang sial kan gitu. Aku sekarang pengen masuk ke ini deh. Misalnya ada seorang ibu, karena tadi sempat dibahas sama Kak Roma. Jadi aku coba pengen menghadirkan kasus yang real aja gitu. Seorang ibu nih merasa kelelahan merawat anak. Nah, justru pada saat dia bilang, "Ya Allah, aku lemah." Itu justru si ibu tuh menemukan sebuah kekuatan yang baru gitu pada saat mengakui tadi gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil moral story dari cerita singkat ini apa kira-kira? Ini baby blues ya Mas ya. Masya Allah. Aku karena belum melahirkan ya Mas ya, aku nggak akan menjadi orang yang menggurui ya Mas ya. Karena aku tidak merasakan apa yang ibu itu rasakan. Tapi ketika dia mengakui, di situ dia mendapatkan kekuatan Mas. Jadi Allah itu bakalan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mengakui atau meminta jalan keluar. Mengakui kelemahannya, dikasih jalan keluar. Dikasih kekuatan, dikasih kesabaran. Jadi ibaratnya kayak dia ngeluarin energi negatifnya, diisi dengan energi positif. Dia mengakui, kan tenang Mas. Dikeluarin, outputnya ada. Dan dia udah ikhlas Mas. Oke. Ini ibarat kayak langkah untuk mencintai diri sendiri, menerima diri. Menerima diri dari A sampai Z. Kemarin saya menerima bahwa di dalam takdir saya itu ada yang menjadi ojol. Aku nikmati dulu jadi ojol ini sampai di mana Allah bilang aku selesai di ojol dan aku langsung pergi kemana gitu ya. Iya Mas. Dan ibu itu dia ngerasa dia mengakui kelemahannya agar dia bisa menemukan jalan gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle kelemahannya itu loh Mas. Diakui dulu. Kalau diakui berarti dia tahu dia punya kelemahan itu Mas. Ibarat kalau kita sakit, kita tahu sakit apa, kita tahu mau minum apa. Iya. Kita tahu obatnya apa. Ada orang yang tidak mau mengakui dan dia nggak tahu deh mau ngapain. Oke. Nah, tadi sempat juga dibahas soal identifikasi kelompok yang tanyakan oleh Mas Rozi ya. Bahwa ternyata circle kita tuh sangat berpengaruh terhadap
jalan hidup kita gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini ditarik ke misalnya ke adik-adik yang masih mahasiswa gitu. Otomatis anak seusia itu kadang masih dia harus mencoba banyak hal untuk kemudian mengetahui mana sih bakat dan talentaku tuh di mana. Dia harus menemukan sesuatu yang easy, yang enjoy, yang excellent, yang earning gitu kan. Nah, itu tuh sarannya Kak Roma gimana untuk memanfaatkan kelompok-kelompok yang bisa membangun jalan hidupnya yang lebih baik itu apa gitu? Mungkin saran saya agak sedikit ekstrim ya Mas. Apa tuh? Saya nggak mau buang waktu. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Oke. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Kalau apa yang kamu sukai, itu kamu benar-benar buang-buang waktu. Karena belum tentu apa yang kamu sukai baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai tidak baik bagimu. Andai buku yang saya temukan Mas, yang e-book peta pikiran, kamu bisa lihat link di bio aku, di situ ada. Untuk mahasiswa apalagi itu bagus banget, kamu nggak buang-buang waktu 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun hanya untuk mencari tahu apa sih kejeniusan kamu tuh. Ada rumusnya Mas. Oke. 2TS dikali 2S. Ada itu rumusnya. Menjadi pemenang MP kayak gitu. Lebih baik lakukan dulu. Ya, kamu lakukan dulu apa yang menjadi bakat kamu. Setelah itu kamu merasa kamu enough, ya, kamu udah punya ground, baru kamu ngelakuin yang itu. Menantang atau apapun yang kamu sukai. Ibaratnya dia udah nyampe garis finish Mas, baru dia mikir lagi, wah garis finishnya mana lagi nih yang mau saya ambil. Kayak gitu loh Mas. Jadi nggak blenger kesana kemari gitu loh Mas. Kayak buang-buang waktu kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa orang luar negeri mereka jauh lebih sukses cepat daripada kebanyakan kita. Kenapa? Karena mereka itu terfokusnya cepat kayak gitu loh Mas. Kayak orang Korea, orang Cina, mereka itu sudah terarah semua. Kamu harus ngapain, kamu mau ngambil apa, kamu mau apa, titiknya udah pas. Nah setelah mereka selesai, berhasil, udah dapat kerjaan, udah dapat ini, mereka mengganti profesi mereka. Ibaratnya udah secure dulu. Tapi masalahnya kebanyakan masyarakat Indonesia tuh enggak Mas, dan termasuk saya. Akhirnya apa? Terbuang. Sia-sia nggak Kak Roma? Enggak, kan ada untung dan untung banget. Iya, untung dan untung banget. Iya. Cuman kerugiannya apa? Di masalah waktu. Waktu udah nggak bisa dibeli. Mau sekaya apapun manusia nggak bisa beli waktu. Itu sih pendapat saya ya Mas. Iya. Bukan katanya Koendro, ya kan? Andai kata kemudian dia bisa balik lagi ke usia 20 tahun itu, berapapun hartaku akan kukasihkan ke kamu gitu. Nggak tahu beneran apa enggak, tapi paling enggak kan, oh sebegitunya ya orang tuh, waktu itu sangat mahal banget gitu ya. Banget Mas. Nah, soal manifesting, bagaimana menerapkan manifestasi, apapun itu yang pernah dipelajari sama Kak Roma, yang itu bisa membantu atlet-atlet Indonesia, sebut aja misalnya badminton. Kadang ya, ketika kita ngomong soal teknik, soal skill, soal fisik, itu tuh nggak jauh beda kok mereka dengan Cina dan lain sebagainya gitu. Tapi terkadang pada saat kemudian ketemu sama pemain-pemain yang juara dunia misalnya, yang Korea gitu, sekarang kalau ganda putra Korea gitu, ini kadang belum udah kalah mental dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah kemudian membuat panggung imajinasi, membuat afirmasi itu tuh bisa sangat berkontribusi dalam konteks atlet tadi gitu? Kok kalah terus ya, nggak pernah naik podium ya? Itu tuh gimana Kak Roma? Gimana tuh kalau misalnya dirimu punya adik atau apa yang dia sebagai atlet gitu? Ya kalau misalnya Mas, saya punya adik yang atlet kayak gitu ya Mas ya. Kalau misalnya dia gagal, saya akan bertanya, kamu tuh melihat siapa sebagai guru? Oke. Oh. Oke. Kalau misalnya kamu fokus untuk menang, maka kamu juga tidak boleh melewatkan opsi untuk kalah. Kita juga harus belajar dari orang yang gagal, Mas. Karena orang yang gagal ini akan memberitahu di mana dia gagal. Dan orang-orang yang gagal ini memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pelatih. Dan ada itu Mas, ceritanya tuh bukunya tuh, di mana pelatih yang gagal ini mencetuskan sampai 100 pemenang atlet. Sedangkan orang yang menang Olimpiade ini hanya bisa mencetuskan 30 orang pemenang dalam Olimpiade. Berarti kegagalan itu nggak selalu menjadi guru yang buruk. Itu untuk fisik ya Mas ya. Kita kan memang melakukan LOE, tapi kita juga butuh yang namanya strategi. Nah,
kita butuh yang namanya strategi. Karena teman-teman. hasil itu kan teknis plus non teknis gitu. Betul, kan Nah. pikiran, perasaan, dan tindakan. Tindakan. Tindakan yang tadi saya sebutkan adalah persiapan, strategi. Nah, pikiran ini kita harus fokus untuk menang, untuk kita. Terkadang kan orang mau menang hanya gara-gara mau validasi dari orang lain, Mas. Iya, iya, iya. Ini akan memberatkan dia. Dia harus melakukan yang terbaik. Kalau orang ingin menang, dia harus melakukan yang terbaik. Bukan saya harus menang karena saya ingin menang. Enggak. Kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu menang. Kamu ingin menang ya kamu melakukan yang terbaik. Jadi di situ-situ aja gitu loh, Mas. Tidak ada orang lain di situ. Kita nggak bisa jadi raja di hidup orang lain. Terus perasaannya itu harus dijaga. Terkadang kan kalau ngomong sama orang yang sudah menang berkali-kali dalam olimpiade gitu, Mas. Itu kan jadi apa ya, tekanan bagi salah satu atletnya. Iya. Serius, Mas? Bener. Betul. Ngomong terlalu mendengarkan mereka untuk menuntut, kayak tuntutan dari orang tua, tuntutan dari pelatih, tuntutan dari ini, dari sponsor, dari segala macam, itu bikin dia jadi kayak stres gitu loh, Mas. Dan kamu harus punya ciri khas kamu sendiri, harus jadi orang yang unik, agar ini bisa tertutup dan tidak masuk ke dalam kepala kamu. Iya. Tapi aku setuju banget deh. Kalau teman-teman yang mungkin badminton lovers gitu kan tahu yang namanya Viktor Axelsen gitu. Iya. Jadi kenapa dia bisa sekarang dia jarang tanding sih karena cedera dan lain sebagainya. Tapi dia ranking 1 dunia itu lama banget dan prestasinya luar biasa. Mau All England, mau apapun dia selalu juara. Ternyata dia dulu motivator. Oh, alah. Jadi kalau urusan mental, raja mental Viktor Axelsen. Masya Nah Allah. makanya kalau misalnya contoh misalnya, kan tadi kita sempat bilang ya bahwa kemudian hasil itu teknis plus non teknis gitu kan. Iya. Nah, meskipun misalnya kalau di tunggal putri itu ada Grego Mariska Tunjung, ada Putri Kusuma Wardani dan lain-lain, dia melakukan manifestasi, dia melakukan afirmasi gitu. Tapi pada saat kemudian dia mengasah skillnya, dia hanya latihan misalnya ya lawan 1 orang gitu. Sementara An Se-young lawannya itu 3 cowok pada saat latihan. Oke. Ya kan? 3 lawan 1. Wajar dong An Se-young jadi juara dunia gitu. Iya. Meskipun kamu manifestasi mau afirmasi kayak apapun juga, iya tetap kalah orang skillnya tindakannya berbeda Beda. kok. Ya nggak Kak Roma? Ini kan orang harus Iya. aware gitu loh. Kita tuh juga harus belajar, Mas. Kan masih ada yang namanya usaha intuisi, itu artinya kita mempersiapkan. Kalau misalnya kita mau jadi juara, ya kita harus lebih hebat daripada kita yang kemarin. Misalnya nih, Mas, saya udah mulai buka kelas kayak gitu. Jadi topik ini harus saya upgrade terus-menerus. Nah, Iya. aku tadi bilang mudah-mudahan Kak Roma nanti mau upgrade materi terus gitu. Iya, gitu loh, Mas. Serius aku batin gitu tadi. Iya, Mas, itu telepati ya, Mas ya. Iya, aku batin gitu loh tadi loh. Karena Itu aku betul, melihat Mas. responnya teman-teman luar biasa. Bagus banget. Amin, Allahumma amin. Saya jadi teringat, Mas, kayaknya saya butuh liburan deh. Iya deh, harus dong. Perlu Penting. jeda. Iya, waktu jeda kayak gitu. Mungkin nanti di bulan Mei kayaknya Iya. istirahat sebentar. Heeh. Untuk bisa bawain topik baru gitu ya, Mas Oh, ya. harus Masya Allah. dong. Itu Mas pengen. Rozi. Iya, Kak Roma. Iya. Seberapa besar peran keyakinan kita dalam diving semesta Aduh, untuk membuka Rozi, potensi? jangan pertanyaan itu lagi. Coba deh aku aja kalau gitu. Aku pengen langsung yang based Mana on nih? kasus saja ya. Oke. Jadi misal ada seorang pebisnis, itu Ya. tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Oh, I see. Ya,